Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Ahlan. Oke, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Nah, para pemirsa Muin TV yang berbahagia, ini masuk ke hari ke-12, Masya Allah Ustaz. Di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, di hari ke-12 ya kita akan apa namanya ngopi Ustaz. Tapi ya mohon maaf, ini ngopinya ngopi virtual, dalam artian ngopinya ini kosong Ustaz, di atas meja ini. Biasanya kan kalau ngopi Ustaz boleh suka ngopi Ustaz. Saya iya suka ngopi Nah, ya. ngopi itu adalah sesuatu yang menyehatkan mungkin, Bahkan atau wajib gitu ya. ya, Ya. kopi itu wajib bagi keseharian Nah, kami. Ya, nggak tahu ya ini bagi orang-orang Jawa pun atau ya kita sama-sama orang Timur. Ustaz. Kalau kami itu pagi itu kopi itu sesuatu hal yang wajib. Di Bima itu kami kopi itu ya rata-rata sebagian besar itu mayoritas wajib ngopi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ngopi, tapi ngopinya sedikit berbeda, Ustaz. ngobrol perkara iman Wah, gitu ya. betul. Wah, tahu ini ngobrol perkara iman di bulan Ramadan yang sama-sama dia itu sebagai agenda wajib di Mualimin ini. Gimana agar para santri kemudian para pemirsa Muin TV ini menyaksikan acara ngopi bisa bertambah sedikit demi sedikit keimanannya, Ustaz. Ya, walaupun ya keimanan seorang itu kita tidak bisa mengukur satu sama lain, tapi ada aspek-aspek atau indikator yang bisa diukur oleh hal tersebut atau keimanan tersebut, Ustaz. Nah, untuk sebelum kita masuk ke apa namanya materi kita, saat kita bincang-bincang dulu mengenai apa ya bisa dibilang tradisi. Kita tahu sendiri Ustadz Boli, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Saifullah K. Boli, MPD. Masya Allah. K ini apa Ustadz? Singkatan atau marga? Itu nama ya nama bukan marga ya, Bukan tapi marga. nama kakek lah Oh, gitu. nama Ya. kakek. Nah, Ya biasa. kemudian budayanya itu memang disingkat. Oh, Nah, gitu. ya tidak disampaikan apa lengkapnya, tapi Oh. disingkat di ijazah di KTP disingkat Oh, semua. disingkat. Saya pikir itu seperti marga atau kayak misalkan orang apa namanya orang Sumatera, misalkan Fazlur Rahman N biasanya Nasution dan lain-lain gitu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, para pemirsa Muin TV yang berbahagia pada sore hari ini di hari ke-12, kita mau sedikit berbincang dulu bersama Ustadz Boli tentang tradisi dan budaya berpuasa yang ada di tempatnya. Ustadz Boli gimana, Ustadz? Ya pada umumnya sama dengan Sama? di daerah-daerah yang lain Mm-mm. gitu ya, dari fajar Mm-mm. sampai terbenam matahari. Oh, betul. Hanya saja yang berkaitan dengan taraweh ya, Mm-mm. yang kemudian ya sedikit berbeda dengan kebiasaan atau memang apa ya yang sering dilakukan di Jawa, khususnya di Mm-mm. Jogja Mm-mm. gitu. Kalau di Jogja di masjid-masjid Muhammadiyah itu kan Mm-mm. empat-empat, tapi Mm-mm. kalau di tempat saya itu dua-dua tapi jumlahnya sama, Oh, gitu. 11 rokaat gitu. Kalau dari tradisi-tradisi lain saat misalkan kayak di tempat saya itu biasanya kita sebelum apa namanya Ramadan ada budaya misalkan pergi ke laut dulu, pergi ada acara apa, perayaan apa gitu. Kalau di tempat jenengan ada? Saya kira tidak ada Oh, ya, nggak ada tidak Ustaz ya. ada kemudian yang berhubungan dengan itu. Oke. Ya, seperti pada umumnya pada masyarakat Heeh. Jogja atau masyarakat Jawa pada apa umumnya. Oke, Masya Allah ya beliau ini mungkin karena kelamaan di Jogja gitu logatnya udah menjadi logat Jogja Ya, Ustaz. sudah medok Udah ya. medok ya. Karena mungkin mungkin Zaujah dari Jogja juga Ustaz? Atau dari Istri, jauh? Iya. istri dari Jogja. Oh, Ya, pantas. Itu ya, Kak. Pemirsa sekalian, jadi memang sudah ada kulturasi ya. Kulturasi budaya Ustadz Boli bersama ya istrinya sehingga jangan heran ketika Ustadz Boli ya berbicara logat seperti orang Jogja. Oke. Langsung saja, Ustadz. Hari ini kita mau membicarakan atau ngobrol singkat perkara iman di bulan Ramadan ini tentang apa itu tadi, Ustadz? Celaan ya atau orang apa? yang celaka di Orang bulan yang celaka. Ramadan. Oke, celaka. Bagaimana Ustaz? Maksud dari orang yang celaka di bulan Ramadan menurut pandangan Ustaz Bol? Orang yang celaka di bulan Ramadan. Ini Mm-mm. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu." Hmm. Bu'dan sungguh celaka dan terlalu. Liman adraka Ramadana, orang yang bertemu
dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu. Tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya Ustaz ya. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. Oh. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata bu'dan yang mengandung makna bahwasanya sungguh celaka dan terlalu. Kan ada istilah itu ya, ada orang celaka tapi celaka saja, tidak mengandung makna terlalu, ya. Tapi dalam hadis ini Rasul menggunakan kata bu'dan, sungguh celaka dan terlalu, ya. Kalau istilah orang celaka tapi celaka saja tidak mengandung makna terlalu, itu adalah wail, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Nah, tapi ini Rasulullah pakai kata bu'dan, sungguh celaka dan terlalu. Nah, itu yang kemudian kenapa tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai menggunakan kata bu'dan, sungguh celaka dan terlalu. Karena memang sudah semestinya di bulan Ramadan dosa kita diampuni. Karena apa? Karena seluruh rangkaian waktu di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan ampunan. Di siang harinya adalah waktu yang penuh dengan ampunan. Di malam harinya adalah waktu yang penuh dengan ampunan. Kan jelas itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda di dalam Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu di malam harinya, ya. Rasulullah sampaikan barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atau yang sebut ya, atau yang biasanya kita sebut dengan salat tarawih gitu ya. Dengan penuh keimanan, ya, ikhlas, bermuhasabah. Berapa banyak dosa yang ia lakukan, berapa banyak maksiat yang ia kerjakan, dengan tulus dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosanya yang lalu. Yang lalu itu yang kemudian dihitung dari ia balik sampai dengan ia hadir di dalam sholatnya. Nah, itu baru malam hari itu, ya. Di siang harinya, ya, juga ada waktu-waktu yang penuh dengan ampunan. Di dalam Al-Bukhari nomor hadis 38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau malam harinya mangqoma. Tapi kalau di siang harinya man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, bermuhasabah, berapa banyak dosa tuh yang saya lakukan, ya. Bahkan di bulan Ramadan di hari yang ke-12 ini, ya, sudah berapa banyak maksiat yang saya lakukan. Kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah, dosa saya banyak sekali. Ya Allah, maksiat yang saya lakukan itu beragam sekali. Siapa lagi kemudian yang bisa mengampuni dosa saya kecuali Engkau ya Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi. Ya, akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Sejak ia balik sampai ia berpuasa, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seluruh rangkaian waktu di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya pantas gitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata bu'dan, sungguh celaka dan terlalu, ya, karena bulan Ramadan yang waktunya adalah waktu-waktu yang penuh dengan ampunan saja tidak bisa kemudian menjadikan Allah itu mengampuni dosa kita, mau kapan lagi, ya. Jadi ya bu'dan, sungguh celaka dan terlalu. Nah,
Begitu. Sungguh terlalu gitu kan katanya. Kalau ada orang yang celaka, ini celaka yang memang Heeh. keterlaluan ini Betul. celakanya. Oh, itu Gitu. celaka yang sangat terlalu. Kayak Ya. kata Roma Irama, sungguh terlalu. Nah, begitu nih. Nah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang terlalu tadi. Udah celaka terlalu lagi. Ibarat kata udah jatuh ditimpa tangga lagi, Ustaz ya. Betul. Nah, kira-kira nih dari hadis tadi, ya, dari hadis tadi mengenai celaka dan terlalu, bagaimana orang-orang celaka itu digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan seperti yang Ustadz Boli sampaikan tadi, orang yang berdiri untuk melaksanakan salat taraweh, kemudian orang yang berpuasa sepanjang hari dengan keikhlasan dan lain-lain tadi. Nah, dari Ustadz Boli sendiri, kira-kira orang-orang celaka dalam artian yang kita bisa lihat di dalam bulan puasa yang sering orang lakukan. Nah, itu kira-kira amalan apa Ustaz yang menurut Ustaz boleh ini bagian dari hadis yang Nabi SAW katakan tadi gitu. Oke. Orang yang beruntung itu kan orang yang kemudian di bulan Ramadan adalah memaksimalkan ya kualitas maupun kuantitas ibadahnya. Betul. Di bulan Ramadan dia sampai bertemu dengan bulan Ramadan, hari-harinya di bulan Ramadan, sampai dengan Ramadan itu pergi meninggalkannya. Tapi dosanya tidak diampuni. Artinya aktivitas sehari-harinya di bulan Ramadan itu adalah aktivitas-aktivitas yang sia-sia. Oh gitu. Ya. Berarti celaka yang dimaksud di sini bukan cuma ketika dia melakukan kemaksiatan. Artinya ketika dia itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah ya, walaupun aspeknya tadi kemaksiatan yang dilakukan Ustaz ya. Tapi ketika misalkan dia tidak melakukan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan, nah itu dia orang celaka tadi. Artinya dia tidak berusaha supaya Allah itu ridho. Itu kemudian Allah itu mengampuni dosanya. Kan untuk mendapatkan ridho Allah itu kita maksimalkan ibadah kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kalau di bulan Ramadan kita tinggalkan itu, padahal di bulan Ramadan itu semuanya itu dilipat gandakan oleh Allah. Amal-amal kebaikan yang kecil dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ini kesempatan terbaik kita gitu. Mumpung baru hari ke-12 ini. Mudah-mudahan pemirsa Muin TV dimanapun berada itu bisa menyimak, kemudian mau mengamalkan dari apa yang kita diskusikan ini. Oh iya betul. Nah begitu kira-kira santri Madrasah Muallimin Muhammadiyah dan juga para pemirsa Muin TV dimanapun saudara berada. Nah kira-kira amalan-amalan ataupun keterlaluan jika seseorang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sementara Ramadan sudah melewatinya. Oleh karena itu kata Ustaz Boli tadi, mumpung masih hari ke-12 masih bisa, ibarat kita masih ada sekitar 18 hari, 17 hari lagi kita bisa memperbaiki itu semua sehingga kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang celaka tadi Ustadz Boli ya. Nah terakhir nih Ustadz Boli, karena santri-santri kita kan sekarang masih ada yang menjalankan MH ya, kita tahu sendiri muallimin itu para pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan biasanya kita mengirimkan santri-santri untuk berdakwah, kemudian mengimplementasikan pelajaran yang sudah didapatkan di madrasah untuk diterapkan ke masyarakat. Nah, tips dari Ustadz Boli setelah teman-teman nanti menjalankan MH. Nah, ketika balik ke rumah, nah amalan-amalan apa saja ataupun hal apa yang bisa mengeluarkan para santri ini dari kategori orang yang celaka tadi. Nah, ketika pulang ke rumah gimana Ustadz Boli? Para santri yang mengikuti MH ini kan diberikan beberapa kegiatan ya, kegiatan ibadah mahdo terutama, kemudian kegiatan kemubaligan ya, berceramah, kultum dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan masyarakat. Saya kira santri ya supaya bisa maksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini adalah amalan-amalan ibadah yang kemudian oleh madrasah sudah ditentukan. Ya, berapa kali kemudian harus menjadi imam taraweh, berapa kali kemudian harus menjadi dai mubalik yang menyampaikan materi atau kultum, dan juga bisa melakukan amalan-amalan yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu juga saya kira perlu dimaksimalkan. Jadi tidak kemudian harus yang zikir saja ya. Kegiatan masyarakat misalnya yang mengandung pahala jariah gitu ya,
anak-anak kemudian membantu panitia yang ada di masjid yang mereka datangi untuk membagi-bagi takjil saat pengajian menjelang berbuka puasa. Betul. Atau menyiapkan sahur dan lain sebagainya. Saya kira ini juga bagian dari amalan yang luar biasa, banyak pahalanya. Artinya celaka tadi ya, madrasah mualimin itu sudah memikirkan itu bagaimana santrinya ini tidak tergolong ke orang-orang yang celaka itu. Salah satunya adalah membuat program-program tadi. Begitu juga dengan para asatid, Ustaz ya. Iya. Para asatid juga diberikan program-program selama Ramadan agar apa? Ramadannya lebih berkualitas. Yang produktif gitu ya. Betul. Jangan kemudian hanya tidur saja ya. Tidur itu ibadah, akhirnya tidur saja kan, itu juga Betul. tidak begitu ya. Harus yang produktif ya. Yang bisa dirasakan oleh orang lain lah. Jangan kemudian hanya dirasakan oleh diri sendiri ya, itu juga satu masalah yang kemudian tidak perlu untuk dilakukan. Oke, nah maka hati-hati, jangan sampai keterlaluan. Ya terlalu dalam apa? Ketika datang Ramadan, tapi kita masih menjadi orang yang sangat-sangat terlalu. Nah gitu, pesan dari Ustadz Boli itu jangan terlalu. Ya, mungkin terakhir sebelum kita closing Ustadz, ada nggak pesan dari Ustadz Boli buat para pemirsa Muin TV mengenai tema kita pada sore hari ini, Ustadz? Yang tadi sudah saya sampaikan, mumpung masih hari ke-12, mari kita isi waktu kita di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan, amalan-amalan yang baik. Kita tingkatkan kualitas, kuantitas ibadah kita kepada Allah. Ibadah itu bisa yang kemudian berhubungan dengan Allah maupun ya berhubungan dengan manusia. Ya, saya kira hanya itu. Baik, terima kasih Ustadz Boli. Kami doakan semoga Ramadannya berjalan dengan lancar, puasanya juga lancar, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan-kemudahan di bulan Ramadan ini. Sehingga kita semua, pemirsa Muin TV dan juga Ustadz Boli dan para santri sekalian bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadan yang membawa keberkahan. Ya, Ramadan yang membawa keberkahan dan juga Ramadan yang beruntung, bukan yang celaka Ustadz ya. Nah, itu poinnya. Terima kasih Ustadz Boli sudah mau membersamai kami di Muin TV dan juga pemirsa sekalian yang berada di rumah ataupun dimanapun pemirsa berada. Jazakumullahu khairan katsira. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.